Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rei dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membekali dan membantu keluarga-keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu menjauh dari perangkap. Malam ini kembali kami mengundang sahabat Kapas untuk boleh bergabung dengan kami melalui Google Meet Cornelius Media pada link yang sudah kami bagikan atau melalui YouTube dan Facebook kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat menanyakan secara langsung melalui sambungan video Google Meet. Ketika kami akan membuka diskusi interaktif di segmen terakhir dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Cinta tidak hanya berbicara tentang nikmat, tapi juga tentang sikap. Bagaimana orang muda bisa terhindar dari perangkap cinta dan seks? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita malam hari ini, sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Pendeta William Kalangi dan Ibu Seska Kalangi Emor. Telah melayani sebagai pendeta jemaat dan pendeta wilayah selama 30 tahun, baik di Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, juga daerah misi Minahasa Utara Bitung. Pendeta William Kalangi sekarang dipercayakan Tuhan melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Ibu Seska Kalangi Emor saat ini melayani sebagai guru di Persekolahan Advent Unclub. Keluarga Pendeta Kalangi Emor dikaruniai Tuhan satu orang anak, Sesli Kalangi, yang saat ini sedang berada di USA. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, keluarga ini siap berbagi dengan kita semua. Ya, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita ya, Febriani. Selamat malam, Shalom Pendeta dan William Ibu. Kalangi dan Selamat malam Pendeta. Apa kabar? Oh malam baik. Ini? Puji Tuhan ya Puji untuk Tuhan. berkatnya. Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa pada malam hari ini dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita di program Kapas pada malam hari. Baik Pendeta dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita akan awali dengan doa. Ya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang telah memberi kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Sorga. Saat ini kami akan membicarakan topik tentang menjauhi perangkap. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati dan menuntun program kami malam hari ini. Lebih khusus hamba-Mu berdoa untuk keluarga Pendeta William Kalangi Emor yang akan menjadi narasumber kami. Kami memohon kiranya Tuhan mengurapi mereka agar informasi yang nantinya disampaikan benar-benar boleh menjadi berkat, membekali kami, keluarga-keluarga Allah, untuk bersiap ke sorga dan merasakan kebahagiaan di dunia ini. Tuhan berkati peralatan yang kami gunakan, termasuk jaringan internet untuk menyiarkan program ini. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar, kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta dan Ibu, topik kita malam ini adalah menjauh dari perangkap. Ya. Nah, perangkap yang dimaksud adalah seks bebas sebelum menikah. Betul. Nah, kira-kira apa pentingnya bagi orang muda atau remaja untuk menghindari hal ini sebelum menikah? Silakan. Nah, ini penting ini. Iya. Mungkin sebelum kita akan bahas, mungkin saya akan pakai satu ayat dulu. Oke, Ya, silakan. kita akan baca. Saya ingin baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat
33. Ya. 1 Korintus 15. Ya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk Ya. merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Baik. Jadi firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita anak-anak muda bahwa pergaulan yang buruk itu bisa bisa merusakkan kita punya kebiasaan apa? Yang baik, Baik. bisa merusakkan persahabatan. Betul. Ya, dan lain-lain. Ya, ada banyak itu. Jadi sebab itu penting sekali bagi anak-anak muda untuk apa? Untuk menghindar itu yang tanda kutip tadi. Ya. Iya. Jadi ini pergaulan yang buruk ini termasuk seks ya? Ya. Ya. Iya, betul Ya. sekali. Jadi sangat penting karena firman Tuhan sudah Iya. mengamarkan. Dan kata lain Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Ya. Iya, tidak inginkan itu terjadi. Betul Sebab sekali. itu penting ya bagi anak-anak muda untuk apa? Memperhatikan Baik. akan hal itu ya. Dari Ibu? Untuk menghindari, apakah itu sangat penting? Tentu saja sangat penting. Ya. Karena jika mereka terperangkap dalam keadaan seperti yang kita bicarakan, pada akhirnya melakukan seks pranikah, itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan mereka saat itu, bahkan kehidupan mereka di waktu-waktu mendatang. Betul. Jadi sangat penting untuk menjauh dari perangkap seks pranikah. Ya. Baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, memang seks di luar nikah ini menurut beberapa pemuda ini nikmat ya. Dan seringkali banyak yang terperangkap di dalam Ya, perangkap ini. benar-benar ya. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang mendorong sampai pemuda dan pemudi bahkan remaja nekat melakukan hal ini, Pendeta? Silakan. Nah, ini menarik ini dia. Ada banyak hal yang bisa mendorong. Mungkin saya akan tinjau dari segi pengetahuan internet. Ya. Dunia internet itu benar-benar terbuka bagi anak-anak muda. Ya. Itu. Kita melihat bahwa apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar, itu pasti mempengaruhi kehidupan kita, baik sekarang maupun berikut. Karena apa gunanya kita mau belajar dan kita mau dengar. Ini yang bahayanya. Jika anak-anak muda sudah terbiasa dengan jaringan internet dan terbuka, itu salah satu itu yang bisa mendorong mereka mau coba. Mencari Mau tahu. coba. Iya. Mereka mau coba mencari tahu tentang apa yang mereka pelajari itu dia. Apalagi tidak dikontrol oleh Betul. orang tua. Ya. Ya, kalau orang tua nak kontrol, wah itu lebih mendorong mereka itu dia. Jadi Begitu pemicu. ya, iya. Ya. Itu yang penting juga yang perlu kita Baik. perhatikan. Ibu? Untuk seks pranikah ini, apa saja yang mendorong? Tentu saja peluang. Nah, ini Adanya peluang. Baik. Betul ya. Mungkin orang tua kurang pengontrol menyebabkan adanya peluang. Betul. Atau juga pengaruh teman sebaya. Oh. Ini pengaruh teman sebaya, mungkin temannya melakukan Ya. dan dia menceritakan pada temannya dan bahkan mengajak temannya lakukan dengan pacarmu. Iya. Jadi ada pengaruh teman sebaya sehingga akhirnya temannya menceritakan hal yang baik dan kelihatannya seperti tadi nikmat dan menarik untuk dicoba dan dirasakan, sehingga dia pikir nggak salah kalau saya coba. Kan belum tentu juga ada resiko yang mau terjadi. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya, ada Iya. peluang dan Ada juga peluang, pengaruh teman-teman. ada ya. pengaruh Ya. teman-teman yang mungkin dalam satu komunitas mereka punya pacar, tapi yang satu mungkin sudah melakukan dengan yang pacarnya, dan dia pun menyampaikan kepada teman-teman yang dekat sekali dan mengajak, mari nikmati ini, saya juga sudah nikmati, kenapa kamu tidak? Nah, jadi akhirnya terpengaruh, Iya, terpengaruh dan akhirnya mencobanya, karena di usia-usia seperti usia yang suka mencoba, cari-cari tahu. Jadi ada seperti dorongan-dorongan dalam hati dan pikiran mereka untuk cari tahu hal-hal yang seperti yang demikian sesuai dengan usia mereka. Usia puber. Iya. Iya, Ya, usia puber. Ada juga yang apa? Karena mereka coba, karena sekarang ada prinsip daripada anak-anak muda yang saya pernah tanya itu. Ya. Mereka berkata begini, kan kalau baru satu kali pernikah itu tidak akan menimbulkan kehamilan. Oh. Itu berada dalam betul konsep mereka. Itu. Kalau satu kali kan tidak akan hamil, itu dia. Betul. Sehingga mereka suka coba. Suka coba. Itu dia. Dan mereka suka coba.
Wah, Jadi itu istilahnya mereka pengaruh. pikir aman. Aman, mereka aman, pikir aman. aman. Iya, mereka pikir aman. Mereka tidak tahu itu satu Ada perangkap itu yang sangat perangkap buat berbahaya itu. Jadi itu konsep itu yang ada sama anak-anak muda itu harus dihilangkan itu dia. Baik, Betul. baik. Terima kasih. Baik, Jelas Pendeta ya? dan Ibu. Iya. Tadi kita sudah lihat faktor penyebab anak muda terjerumus dalam perangkap seks bebas ini. Ya. Nah, sekarang apa sih efek bahaya dari seks bebas ini sebelum menikah? Efeknya dan bahayanya. Ya, silakan. Silakan. Kalau efeknya sudah pasti bisa menyebabkan kehamilan. Iya. Ya. Ya, bisa menyebabkan kehamilan. Kemudian bisa membuat mereka terjangkit beresiko dengan penyakit-penyakit kelamin. Beresiko dengan penyakit kelamin karena kalau dia punya pacar yang satu ini dan kemudian mereka putus, dia bisa pindah ulang dengan pacar yang lain dan itu sudah terbiasa dilakukan, itu dia akan lakukan dan akhirnya bisa menyebabkan dia punya resiko terjangkit penyakit kelamin. Kemudian penyebab efek yang lain juga ya ada pengaruh dalam emosional dan juga ada pengaruh di dalam masa depan mereka, contoh pendidikan dan sebagainya. Baik. Mungkin itu ya. Iya. Baik. Ya, ada juga dia punya bahaya, dia punya efek langsung, tanda kutip itu bisa ketagihan nanti. Tagihan. Iya. Ya. Karena coba-coba bisa ketagihan. Sehingga, Addicted ya? Ya, sehingga pada waktu umpama begini, saat ini dia putus, dia punya pacar. Gitu. Baru berikut dapat lagi pacar baru. Gitu. Itu kecenderungan untuk melakukan itu tinggi sekali. Iya. Itu dia. Jadi kecenderungan itu tinggi sekali. Itu dia. Jadi itu efek langsung, itu bahaya sekali. Itu dia. Selain Bisa saja lagi ya, bisa jadi putus kecanduan, sekolah. itu tadi ya, Ibu tadi katakan bahwa ada penyakit menular. Iya. Seperti bisa- AIDS mungkin ya? Iya. Bisa saja ada Mematikan. beresiko Beresiko. terjangkit dengan penyakit-penyakit Betul sekali. seperti itu. Jadi ini bahaya. Sangat bahaya. Dan selain itu juga secara rohani itu ada efeknya. Iya. Secara rohani ya, karena bagaimanapun di hukum Allah itu ada. Iya. Jadi itu secara rohani itu ada di dalam hati pikirannya yang mengikuti dia punya pemikiran sehingga mempengaruhi dia punya pikiran dan emosionalnya dia. Betul, betul. Iya. Baik. Baik. Terima kasih puji Tuhan sejauh ini kita sudah melihat faktor penyebab, bahaya dari seks bebas sebelum menikah, juga pentingnya orang muda menghindari hal ini ya. Betul Iya. sekali. Pendeta Kalangi dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh tentang menjauh dari perangkap. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang menjauh dari perangkap. Ya, Pendeta dan Ibu, tadi kita sudah bahas tentang betapa penting orang muda untuk menjauh dari perangkap seks bebas sebelum Ya, menikah. Nah, kemudian sekarang apa yang bisa dilakukan orang tua agar mereka bisa menjauhkan anak-anak mereka atau mencegah anak-anak mereka untuk dari perangkap seks bebas sebelum menikah? Peran orang tua ya. Iya. Oke, Silakan. jadi yang perlu diperhatikan, ingat arus informasi internet itu begitu luas dan begitu cepat bagi Ya. mereka. Itu. Maka salah satu adalah kontrol mereka dalam soal itu. Kalau masih anak-anak, wajib orang tua mengontrol. Jangan sampai sudah kejadian baru mau kontrol. Jadi kontrol itu harus masuk. Ya, perhatikan mereka punya HP dan lain-lain itu. Sebab kalau sampai arus itu bebas masuk sama mereka, baru mereka buka terus tanpa pengawasan, nah, Betul. itu bahaya. Jadi orang tua perlu mengontrol Mengontrol ya. akan arus masuk, apalagi HP mereka belajar. Baik. Ibu mungkin? Jadi perlu dikontrol aplikasi apa yang ada di HP mereka. Film apa yang mereka nonton. Ya. Dan sebagainya. Informasi-informasi apa yang ada di WA mereka dan sebagainya. Dan tentu saja orang tua selain memberikan pengontrolan, orang tua juga
perlu memberikan arahan dan bimbingan pengetahuan tentang fungsi tubuh mereka. Baik. Di usia-usia tertentu memang mesti kasih tahu, orang Manado bilang begitu. Jadi perlu dikasih pemahaman tentang fungsi tubuh mereka, tentang apa yang mau jadi di usia-usia yang demikian jika sistem tubuhnya sudah seperti yang demikian. Baik. Mungkin itu ya. Kemudian lagi mungkin yang perlu tambahkan adalah orang tua mungkin perlu perhatikan pergaulan anak. Betul. Perhatikan dia punya sahabat-sahabat, dia punya teman-teman yang bergaul. Orang tua kan bisa tahu itu dia. Jadi perhatikan, jangan sampai anak kita ini sudah bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip itulah sudah tahu soal-soal begitu. Jadi penting juga orang tua untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau harus update dengan kondisi anak mereka yang remaja. Kadang-kadang anak-anak sembunyi rahasia-rahasia kan. Mereka chatting itu sembunyi rahasia. Jadi orang tua harus tahu di mana pergaulan anak-anak mereka. Baik. Tapi tetap memberi kebebasan ya. Tetap memberikan kebebasan tapi mengontrol. Yang terkontrol. Kalau sudah kelihatan orang tua sudah kelihatan ini sudah bahaya ini dia. Ya, kasih peringatan gitu. Ada komunikasi yang baik dengan anak-anak. Ya, komunikasi itu penting. Komunikasi penting. Jadikan anak itu sebagai bukan cuma anak, sebagai sahabat. Sebagai sahabat, boleh bacurhat. Ya, teman kalau mau bacurhat, malah. Jadi ini juga dilakukan ya pendeta dan ibu untuk anaknya. Kebetulan anak saya juga memang sudah usia-usia yang sudah anak gadis. Jadi memang disampaikan ke dia. Kalau sudah usia begini, Anda sudah begini, hindari yang begini. Dijaga yang ini. Dan kemudian perhatikan. Jadi memang disampaikan. Betul. Karena pengetahuan diberikan kepada dia dan juga pemahaman diberikan, arahan diberikan, dan tentu saja yang diberikan sesuai dengan dia punya perkembangan usia yang diberikan. Betul. Baik. Terima kasih ya. Pendeta dan Ibu, tepat memang karena sudah mengalami. Nah, Pendeta Kalangi dan Ibu, apakah pendidikan seks itu adalah keharusan bagi orang tua supaya mereka bisa menjauhkan anak-anak mereka dari perangkap seks bebas sebelum menikah ya? Apa itu keharusan? Oke, kalau zaman sekarang yang semua serba bebas, apalagi soal internet, maka itu orang tua itu sudah harus itu. Harus ya? Iya, sudah harus memberikan pendidikan itu dia. Karena kalau tidak mereka dapat pendidikan di luar itu ya tidak terkontrol. Lebih baik orang tua yang memberitahukan efek buruk dan lain-lain daripada dia dapat sama dia punya teman atau orang lain. Kalau dia dapat sama dia punya pacar ya gitu. Jadi harus orang tua kasih arahan. Tentu memberikan arahan itu adalah arahan yang benar. Ya, bukan arahan secara sensual itu dia. Itu. Harus yang benar. Sebagai orang tua mau kasih nasihat itu anak supaya anak punya masa depan yang baik. Baik. Nah, kalau begitu apa sih pendidikan seks itu untuk anak muda? Kita tahu ada yang namanya alat kontrasepsi. Nah, apakah termasuk dengan pengenalan alat-alat yang seperti itu ketika orang tua ingin memberikan pendidikan tentang seks kepada anak mereka? Seperti itu, Pendeta. Silakan. Jadi kalau pengetahuan yang orang tua berikan kepada anak-anak, tentu saja yang pertama orang tua harus berikan kepada anak fungsi tubuhnya dulu. Setelah dia kasih tahu dia punya fungsi tubuh dan apa yang akan dialami dengan fungsi-fungsi tubuh yang ada. Kalaupun untuk alat kontrasepsi, mungkin karena budaya kita sepertinya mau kasih tahu saja tentang fungsi tubuh dan mengarahkan mereka kepada pengetahuan tentang seks ini sepertinya agak tabu dan agak merasa tidak perlu atau malu mau sampaikan. Tapi sebenarnya paling apa ya, kalau kita punya anak-anak yang sudah mulai mengenal dan mulai mengetahui dan perkembangan tubuh mereka, ada pengetahuan-pengetahuan yang kita kasih tahu kepada anak sesuai dengan usia mereka. Dan kalau alat kontrasepsi tentu saja kita tidak akan memberitahukan kepada anak-anak yang masih terlalu muda. Dan itu tentu saja bisa dikasih tahu kepada mereka yang memang usianya mungkin sudah usia dewasa dan sudah mengerti dan bertanggung jawab dengan hal itu. Dan juga diarahkan pada mereka untuk lebih takut akan Tuhan. Pasti, harus ya.
Apa pendeta setuju? Pasti setuju. Ya, artinya orang tua kalau mau terangkan itu mengenai alat kontrasepsi ya jangan secara Iya. istilahnya secara terbuka itu. Itu. Pengetahuan saja untuk mengetahui penggunaan itu ya mungkin secara apa bisa. Tapi kalau sudah lebih mendalam mungkin apa istilahnya nanti anak muda bikin wah ini kesempatan. Oh, jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Kesempatan yang bahayanya. Iya. Karena anak-anak muda sekarang sering menggunakan kesempatan dari pembicaraan orang tua. Ah, benarin orang tua sudah bilang ini ya, itu yang Baik. jauhkanlah Iya. dari pemikiran itu. Baik, menarik sekali ya. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Kalangi dan Ibu untuk informasi yang sangat berharga ini. Iya. Yang boleh membekali sahabat Kapas, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak Iya. usia muda ya. Iya, betul. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu, kita akan kembali sesudah pesan dari Cornelius Media. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat Kapas jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakan pertanyaan Anda melalui platform Google Meet dan kemudian pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, betul sekali Febriani, Pendeta dan Ibu. Dalam pergaulan kita tahu bahwa bahkan anak SD sudah kenal yang namanya pacaran. Iya. Dan pacaran itu sudah biasa ya. Nah, pertanyaan kami adalah apa saja batasan bagi anak-anak remaja atau anak-anak muda ini dalam berpacaran. Jadi supaya mereka tidak kebablasan nantinya dan jatuh ke dalam perangkap. Ya. Ini menarik ini dia. Nah, sebab batasan-batasan nanti anak-anak berpikir wah ini orang tua ini sudah membatasi kami. Oke. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan di dalam pacaran. Ya. Itu. Yang saya perhatikan, yang penting itu adalah batasan itu. Batasi sentuhan. Itu. Jadi dalam pacaran itu, Ya. batasi sentuhan. Bukan berarti sentuhan tidak ya, kalau mau say hello ya itu. Tetapi batasi itu. Kenapa? Karena sentuhan itu, wah tanda kutip ini, ya. Kalau sentuhan disertai dengan hawa nafsu itu dia, wah itu bisa bahaya bagi mereka yang berpacaran, itu dia. Apalagi suasana mereka berpacaran juga adalah suasana yang Mendukung. itu remang-remang itu, Ya. nah itu sangat berbahaya itu. Sebab itu batasi itu sentuhan, karena itu sangat berbahaya di dalam masa-masa berpacaran itu dia. Ya, ada satu saya pernah baca tulisan daripada seorang penulis buku rohani, Ellen G. White mengatakan banyak kaum wanita itu menjadi korban, menjadi korban di dalam sentuhan itu, sehingga pada akhirnya wanita itu mereka punya psikologi menjadi apa? Aduh itu, karena sudah dapat sentuhan, itu dia. Dapat sentuhan, jadi aduh dia punya perasaan ya, terbuai itu, itu jadi bahaya itu. Hati-hati dalam sentuhan, khususnya kaum wanita. Kalau pria ya enak saja dia suka saja mau bikin begini apa semua, lain-lain itu dia. Kalau wanita hati-hati itu. Sebaiknya kalau pacar kamu itu dia suka zaman sentuhan, ya tanda kutip. Waspada, itu waspada, karena itu salah satu jerat daripada iblis masuk di dalam kehidupan yang namanya seks pranikah. Baik. Ya. Ada poin yang ingin ditambahkan dari Ibu? Untuk batasan-batasan, memang selain menjauhi sentuhan fisik, dan kemudian orang tua mungkin mengajari kepada anak-anak tentang
godaan-godaan yang ada, sehingga kok ada godaan-godaan seperti ini, itu warning bahwa Anda harus katakan tidak. Godaan seperti apa ini? Ya, ya lingkaran kan sudah ada sentuhan, sudah ada rayuan-rayuan, dan sebagainya. Bahkan sudah ada pergi ke satu tempat tertentu cuma berdua dan tidak boleh mengajak teman, tidak boleh mengajak seseorang, apalagi mau ikut sertakan orang tua. Ada kan yang bilang kita berdua saja ya, jangan bawa temanmu. Bolehkah saya punya sepupu ikut? Jangan bawa sepupumu. Temanmu saja tidak bisa, apalagi sepupumu ikut. Jadi tidak boleh, kita berdua saja. Sebenarnya kalau sudah ada seperti itu, jadi anak ini tahu bahwa tidak boleh, katakan tidak. Jadi harus ada statement yang dia boleh katakan, dia mengerti ini jebakan. Ini jebakan. Sehingga dia bisa katakan, oh tidak. Saya tidak akan pergi dengan kamu jika demikian. Tapi kita boleh pacaran, tapi tidak yang kesana-kesana kok cuma berdua. Karena kita masih terlalu muda, saya masih mau sekolah. Nah, saya masih ada impian-impian yang saya mau capai. Betul. Kita berdua saja bincang-bincang, mari kita bincang-bincang sama-sama di kafe, ada banyak orang bisa lihat. Baik. Kita bincang-bincang di rumah, ada orang tua saya ada di rumah. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang mungkin seseorang tidak sanggup untuk menolaknya, karena situasi itu mendukung dia untuk melakukan, dan dia tidak sanggup menolaknya, akhirnya dia terpengaruh. Tapi ketika dia ada di satu lingkungan yang bahwa di situ ada yang memperhatikan, ada yang sementara melihat, jadi ada rasa tanggung jawab untuk berpikir berkali-kali jika ada godaan, rayuan untuk melakukan hal yang demikian. Karena biasanya tidak langsung ke seksnya. Karena biasanya ini kan dari awal dari pembicaraan dulu. Kemudian selanjutnya dari sentuhan-sentuhan dan sebagainya. Dan di usia seperti itu ya sentuhan-sentuhan ini mereka rasa nikmat. Cuma mereka mesti mengerti, oh kalau sudah seperti ini harus cepat katakan tidak. Ketika mereka katakan tidak, mereka tahu bahwa mereka sementara diiring kepada jebakan. Sehingga ketika bilang tidak, akan berhenti di situ. Atau mereka akan katakan, oh ini tidak baik, saya sudah mau pulang. Baik. Jadi ada pernah seorang, dia bilang begini, satu kali ini seorang gadis cerita, dia bilang begini. Satu kali dia pergi ke ulang tahun dengan pacarnya. Tapi pacarnya minta izin ke orang tuanya jam 10 malam sudah pulang. Jadi setelah sudah 9:30 dia katakan, sudah 9:30, sebentar lagi sudah mau pulang. Oke, masih ada setengah jam kan? Oke, jadi setelah 15 menit lagi jam 10 dekat, 15 menit lagi sudah mau pulang. Oh, oke, masih ada 15 menit lagi. Sekarang sudah jam 10. Ketika dia ajak pacarnya untuk mengantar dia kembali, pacarnya tidak mau. Loh, sebentar lagi, aduh ini masih ada acara ini. Dan teman-teman bilang mau ke sini lagi. Dari sini kita mau ke sini lagi. Jadi ketika dia pikir-pikir, dan memang mungkin anak ini ada arahan yang baik dari orang tua, sehingga dia pikir ini tidak benar ini. Jadi diambil HP-nya, dia telepon orang tuanya, Papa, saya ada di jalan ini, di lorong yang demikian, boleh Papa datang jemput? Karena teman-teman saya masih suka kumpul, teman saya juga yang satu masih suka kumpul, nah enak kalau mau keluar, tapi saya sudah mau pulang. Jadi bapaknya datang ambil, bapaknya datang jemput dia dan bawa pulang. Pacarnya bingung karena bapaknya sudah di depan di acara pesta itu dan mengajak anak perempuannya untuk pulang. Si pacar, om biar saya antar, om biar dengan saya. Om sudah di sini, biar om ajak anak saya pulang. Kamu dengan teman-temanmu saja dulu dan pulang. Dan memang akhirnya anak perempuan ini cerita ya mereka tidak berlanjut. Iya, karena papanya bilang tidak bertanggung jawab itu pacarmu. Dari yang kecil begitu papa sudah bisa lihat itu ada tanggung jawabnya. Jadi akhirnya mungkin ada hal-hal yang berbeda tapi bisa berhenti di situ, tidak sampai berlanjut ke hal-hal yang dalam tanda kutip. Baik. Berarti ini anak ini ada pembekalan yang baik dari orang tua. Ada betapa pentingnya orang tua untuk boleh mengisi pikiran anak itu dengan hal-hal yang benar. Yang benar. Betul. Tapi singkat ya, pendeta dan ibu, saya mau bertanya. Kira-kira memang berpacaran boleh tidak menurut pendeta dan ibu untuk pemuda-pemudi Kristen? Boleh lah kan.
Ya, kalau berpacaran Boleh. itu, berpacaran boleh, Itu dia. kan proses dalam prosesnya. satu kehidupan manusia. Baik. Jadi bisa ya? Bisa. Iya. Namun dengan kontrol tadi. Harus kontrol, jangan mau diajak ke satu tempat yang tidak tahu langsung ikut. Wah, hati-hati, Nah, itu ini. ada batasannya itu dia. Itu. Karena ada perempuan muda yang mungkin tergiur dengan, wah ada mobil, ada motor. Ada fasilitas. Ada fasilitas itu. Akhirnya diajak kemana saja ikut. Ikut mau. Ya, kalau kita mau berpacaran hanya karena dilihat dari itu waspada itu. Oh. Ya. Itu satu pencobaan yang besar itu bagi pasangan, bagi kita itu dia. Sebab dengan adanya fasilitas itu kita akan terbuai. Gitu ya. Itu kita akan terbuai dengan fasilitas itu. Gampang sekali untuk terjadi sesuatu. Betul. Gitu. Baik. Ya, karena kita punya keinginan sudah ada, sudah dapat tuh dia itu bahaya. Kemudian juga ya seperti dulu kan kadang-kadang orang dulu kita dengar jam 9 sudah boleh. Ya mungkin ada pakai batasan juga jam. Batasan waktu. Itu. Batasan waktu. Jangan pergi pacaran jam 12 malam. Aduh. Itu Baik. bahaya itu dia. Ya. Baru yang mungkin terakhir juga hati-hati dalam soal berciuman. Oh. Gitu. Karena Rangsangan. selingkuhan, karena ciuman itu biasanya hawa nafsu kalau berpacaran itu. Betul. Ciuman biasanya itu disertai dengan hawa nafsu. Nah, hati-hati bagi anak-anak muda itu, jangan coba-coba. Itu. Termasuk batasan itu. Iya, itu termasuk batasan. Jangan coba. Kalau dia meminta jangan itu. Itu hati-hati. Itu dia. Semoga pemuda-pemudi yang ada di luar sana yang Ya. menyaksikan tayangan ini Iya. masuk ke pikiran benar-benar Dan orang masuk. tuanya. Iya, Dan orang harus tua. pasti ya. Ya. Iya, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, hal ini tentunya kita tahu sangat penting yang sudah disampaikan tadi. Kemudian sekarang apa yang Alkitab katakan atau adakah nasihat rohani yang bisa Ya. Pendeta dan Ibu sampaikan untuk menjauhkan anak-anak kita nantinya dari perangkap seks bebas ini dalam pergaulan orang muda ya. Kita Oh, berbicara tentang oke. pergaulan orang muda. Silakan. Oke, saya mungkin ini satu nasihat bagi anak-anak muda. Saya ambil saja yang dari Yakobus, surat Yakobus. Ya. Ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 dan 15 berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, Ya. ia melahirkan maut. Jadi ini hal penting ya. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada banyak keinginan ya. Ya. Rasa ingin tahu, rasa Betul, ingin mau betul. coba-coba, Ya. pengaruh internet dan lain-lain. Jadi itu timbul dalam keinginan. Kalau so ingin, itu istilahnya. Kalau anak-anak so ingin sesuatu, orang tuanya tidak mau kasih, menangis Betul, itu anak ya. itu dia. Itu terpaksa orang tua mau bujuk. Bagaimana mau cara bujuk? Anak-anak muda hati-hati. Jika keinginan kita itu sudah sangat menggebu-gebu, ingat kita dicobai dengan kita punya keinginan. Betul. Wah, kita suka begini, kita suka begini. Hati-hati dalam kita merencanakan. Ya. Gitu. Wah, kita suka begini. Kalau dia datang kita mau begini, kita mau begini. Itu muncul. Karena pada akhirnya ia akan diseret dengan keinginannya itu. Betul. Ya, kalau dia sudah diseret dengan keinginannya itu, apabila dia sudah melakukan, artinya sudah keinginan itu telah dibuahi, maka melahirkan Maut. tanda kutip dosa. Dosa. Ya. Sebab itu kepada anak-anak muda gitu, hati-hatilah. Ini satu nasihat firman Tuhan yang jelas bagi anak-anak muda yang Ya. tanda kutip ya mungkin berpacaran saat ini ya lagi cari-cari ya Baik. hati-hatilah. Ya. Baik, sangat jelas ya. Iya. Dan saat ini Pendeta, kita akan memberi kesempatan kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kita melalui platform Google Meet Cornelius Media. Ya. Jika mereka memiliki pertanyaan, operator kami akan mempersilahkan Anda untuk melangsungkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan Anda secara langsung. Ya, jika Anda memiliki pertanyaan boleh raise hand kemudian mengaktifkan kamera dan menyampaikan pertanyaan Anda. Apa sudah ada yang bergabung dengan kami? Selamat malam. Selamat malam. Silakan.
Selamat malam, Sir. Baik, Ya, selamat Selamat malam. malam, Sir dan Mem. Terima Ya. kasih atas pembahasan Selamat yang begitu malam. menarik. Dengan siapa di mana? Dengan Kevin dari Air Madidi. Baik, Silakan Kevin. silakan. Ya, Sir, biasanya pertanyaan saya ya, biasanya seks sebelum menikah selalu memiliki dampak negatif kepada wanita. Selalu saja memiliki dampak negatif kepada wanita. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada efek negatif bagi para pria selain penyakit? Sir? Sepertinya lebih berat ke Terima wanita kasih. ya tadi kita. Kasih Ya, ya. Selalu wanita selalu jadi korban ya. Iya. Apakah Sekarang ada ini, efek bagi? apakah ada efek bagi laki-laki? Iya. Ini, Silakan. bagi ada efek ini. Jadi seks pranikah itu memang kelihatannya efeknya banyaknya di perempuan. Karena ada kehamilan, Ya. ada juga bisa melahirkan prematur, bisa saja ada yang aborsi, lebih kepada perempuan, Perempuan, ya. lebih kepada fisik perempuan ataupun emosional perempuan. Apakah di laki-laki tidak ada pengaruh apa-apa? Pasti ada. Baik. Pasti ada. Paling ini laki-laki dia secara emosional berpengaruh kepada dia secara emosional. Bukan cuma saat ketika orang tahu atau keluarga mengetahui. Tapi ini kalau pada akhirnya mereka punya anak dan kemudian anak ini dia besar dan kemudian pria ini masih bagus kalau pria ini bertanggung jawab. Ya. Maka kalau dia bertanggung jawab arti dia seorang pria yang juga percaya bahwa hal begini adalah satu kesalahan dan dia harus bertanggung jawab dengan hal itu. Betul. Tapi ada pria yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, ketika dia tidak melakukan tanggung jawabnya, ini akan mengikuti dia dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Kemanapun dia pergi, orang akan bilang, ada anakku di sana. Baik. Jadi secara emosional, itu juga ada kepada dia. Tanggung jawab itu mengikuti dia terus-menerus. Bahkan ketika dia menjalin hubungan yang baru dengan orang yang berbeda, Ya. dan dia coba menutupi akan hal yang pernah terjadi ini. Tapi tidak bisa ditutupi karena ini memang sudah ada. Ya. Jadi ketika dia takut jangan temannya yang baru ini tahu, dia coba merahasiakan semuanya. Tetapi pada akhirnya ketika ketahuan, itu akan menjadi masalah dalam hidupnya. Kalau dia pun berumah tangga, menjadi masalah dalam rumah tangganya. Dan tentu saja pengaruh yang dia juga rasakan adalah rasa bersalah kepada gadisnya atau kepada pacarnya, keluarga, dan terlebih ada rasa bersalah kepada Tuhan. Baik. Betul. Ya. Itu ada. Juga Ya, silakan. hilang masa remaja. Penting juga ya. Ya. Dibebani dengan satu tanggung jawab. Ya. Gitu, satu tanggung jawab yang seharusnya mungkin dia bisa bermain. Dia masih Sekarang bermain. dia harus berpikir gitu. Betul ya. Bagaimana untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Betul, dibuat betul. itu. Secara psikologi dia akan menyesal dan lain-lain tuh. Tetapi itulah paling kurang masa remajanya akan berbeda, iya. Karena dia sudah dibebani dengan apa? Wah, itu sangat berat sekali itu dia. Sedangkan orang yang sudah kawin saja itu mau tanggung jawab membesarkan anak itu dia, waduh, itu berpikir stres kalau tidak ada pekerjaan. Ya. Gitu. Apalagi anak-anak remaja yang tentu tanda kutip tidak ada pekerjaan. Baik. Sekolah pun mungkin belum selesai. Ya. Ya, itu efek langsung jadi bahaya. Jadi jangan coba. Jangan coba-coba. Ya, Tunggu mudah-mudahan ini waktunya. Iya, ya, yang Tunggu bertanya waktunya mudah-mudahan saja. ya bisa mengerti itu. Jangan coba-coba. Itu Ya. efeknya besar juga bagi Baik. laki. Juda, Oke. jadi sudah terjawab ya. Saudara Kevin ya, Iya, sudah terima terjawab kasih banyak. Iya, bahwa terima tetap kasih, ada Sir. Terima kasih, rasa Sir. bersalah itu secara Iya. psikologis menghantui dan lain sebagainya. Iya. Iya. Siap. Terima Sudah kasih. terjawab? Sudah, siap terjawab. Baik. Baik, terima kasih. Dan terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kita. Ya. Dan juga saudara Kevin tadi sudah bertanya. Oke. Saya tahu masih banyak lagi mungkin yang ingin bertanya tentang topik malam hari ini, namun waktu kita malam hari ini terbatas. Betul. Baik, saat ini bolehkah pendeta dan ibu memberikan kesimpulan sekaligus dengan closing statement Ya, silakan. untuk pembahasan kita pada malam ini. Silakan. Hindari seks pranikah. Artinya begini, tunggu semua akan dilalui dalam kehidupan. Ya. Jika memang sudah waktunya, jalani sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka kita akan katakan indah pada waktunya. Baik. Betul. Sabar menanti. Iya. Semua itu tidak akan terlewati. Akan tetap
Anda bisa menikmatinya. Tapi tunggu waktunya yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan hukum negara yang ada, pemerintah, dan kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga menjadi sukacita dan kegembiraan. Betul sekali, iya. Baik. Pendeta mungkin ada yang ingin ditambahkan? Hindari seks pranikah. Jadi itu sangat berbahaya dan itu memiliki efek yang sangat besar di dalam pertumbuhan sebagai anak-anak remaja. Baik. Jauhi perangkap ya. Iya, harus. Iya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar penjelasan yang begitu menarik dan tentunya saya percaya sangat bermanfaat untuk para sahabat Kapas yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Pendeta William Kalangi berdoa untuk kita? Oke, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, untuk waktu malam yang indah ini. Kami boleh berdiskusi, belajar tentang pergaulan anak-anak muda kami, anak-anak remaja, perangkap daripada seks pranikah. Tuhan, kami dari studio mau berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu menjaga, melindungi mereka, berikan pengetahuan sesuai rencana Tuhan, dan jaga mereka dalam pergaulan. Biarlah mereka selalu menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dengan demikian, pergaulan mereka sesuai rencanamu ya Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Apabila mereka belajar, kiranya Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka boleh belajar situasi-situasi yang terjadi. Mereka boleh belajar bagaimana efek-efek buruk yang akan terjadi. Dan biarlah dengan demikian mereka akan memiliki prinsip yang kuat. Dengan demikian mereka akan membentuk kehidupan mereka sesuai prinsip-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami pada malam hari ini biarlah Tuhan Yesus memberkati. Sehingga semua anak-anak remaja pemuda kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati kami yang berada di studio ini. Biarlah berkat-berkat sorga menjadi bagian bagi kami. Sanggupkanlah kami semua di dalam mengarahkan, mendidik anak-anak kami sesuai rencana-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta William Kalangi dan terima kasih Pendeta dan Ibu Widodo. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberkati di mana saja Pendeta dan Ibu pergi melayani. Iya. Dan terima kasih kepada semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita pada malam ini. Dan jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama dengan topik yang lebih menarik pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tetap di channel ini karena setelah ini Anda masih bisa menyaksikan program menarik lain dari Cornelius Media, yaitu Live in Fullness to Eternity bersama dengan Bapak Jane Raung. Dan besok malam kami tetap mengajak Anda untuk bergabung dengan kami dalam program Teduh dan Bes. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Kalangi Emor. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini kita masuk dalam episode keempat dari seri kita, seri Mental Health. Kita memiliki topik yang hangat untuk kita bahas bersama, yaitu bunuh diri dan depresi. Tidak satupun manusia di dunia ini adalah sama satu dengan yang lain, baik secara fisik ataupun cara berpikir dalam menangani masalah yang dihadapinya. Untuk itu, bagaimana kita sebagai makhluk sosial agar dapat mengatasi depresi dan mencegah bunuh diri? Untuk itu, kami telah hadirkan di studio narasumber kami yang ahli dalam hal ini, yaitu dalam mental health. Beliau adalah Bapak Jainer Rawung. Bapak Jainer Rawung yang lebih dikenal dengan Nyong Sondet telah melayani masyarakat dalam berbagai kapasitas. Selain beliau adalah founder Berita Advent Tercepat, beliau adalah juga founder Psikologi Brilian Indonesia dan LBP 3 SDM. Dan saat ini beliau dipercayakan sebagai Vice Dean di Fakultas Psikologi UKIT Manado. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, Bapak Jainer Rawung. Selamat malam Bapak Jainer. Selamat malam Etlin. Baik, terima kasih untuk hadir bersama kami untuk episode yang kedua ya, bersama Bapak Jainer. Yes. Apa kabarnya? Luar biasa. Masih luar Diberkati biasa, Tuhan. puji Tuhan. Baik, di malam hari ini kita akan membuka pembahasan kita. Untuk Yes. itu kita akan buka dengan doa ya. Ya. Kita akan berdoa. Dan sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, pada malam hari ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan. Dan pada malam hari ini juga ya Tuhan kami akan meminta penyertaan yang sama kiranya menjadi bagian dalam program kami di malam hari ini. Pimpin kami agar kami dapat mengikutinya dari awal hingga akhirnya, dapat mengerti dan dapat juga terapkan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami rindu untuk mendoakan narasumber kami, Bapak Jainer Rawung, yang sudah bersama kami di tempat ini. Bantu dia ya Tuhan, gunakan dia sepenuhnya agar menjadi saluran berkat yang penuh bagi kita semua. Kami serahkan ya Tuhan program ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Jainer, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, yaitu Bapak Jainer Rawung. Ya. Bapak Jainer Rawung, untuk topik kita yang di malam hari ini ya, bunuh diri dan depresi. Apa kira-kira yang rindu untuk Bapak sampaikan kepada sahabat live sekalian? Oke, ya. Persilakan. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk semua sahabat live yang saat ini menyaksikan di mana saja berada ya, melalui aplikasi media sosial ya. Malam hari ini kita berjumpa lagi, senang sekali saya boleh bertemu dengan Anda, bersua lagi, dan saat ini saya mau nyatakan tentang orang-orang unik yang sebetulnya sangat memerlukan pertolongan. Kenapa butuh pertolongan? Karena selama ini kejadiannya banyak yang tidak peduli ya, tidak tahu, atau saking langsung kaget aja sudah meninggal orang-orang. Jadi orang-orang yang sebenarnya menurut banyak orang tidak ada apa-apanya, tapi tinggal cerita sudah melakukan tindak bunuh diri. Ya, barangkali kalau kita di Sulawesi Utara pernah digemparkan ada seorang calon pengantin yang pada hari H, hari pernikahannya, justru melompat dari salah satu hotel di Kota Manado. Jadi langsung meninggal dunia. Ya, pernah juga kita tahu di pemberitaan media massa ada seorang pria tua yang diduga
melakukan pemerkosaan terhadap anak kecil, ya, membunuh anak kecil, lalu dia ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di hutan, ya. Kemudian pernah justru baru-baru ini tahun lalu kalau nggak salah bulan September atau Oktober di Bitung, kota Bitung, ya, ada seorang yang remaja melakukan atau pemuda melakukan tindak bunuh diri sambil dia live streaming. Jadi dia menyiarkan, dia dia melakukan tindakan bunuh diri. Dan di minggu yang sama di Bitung, ya, bersama dengan yang tadi live streaming, ada 2 orang lagi yang melakukan tindakan bunuh diri. Jadi dalam seminggu ada 3 orang melakukan bunuh diri pada saat itu. Ngeri sekali ya, ngeri sekali. Ya, kalau dalam pemahaman ya kita dalam ilmu agama, ya, yang kita tahu bersama bahwa melakukan tindak bunuh diri itu rugi, ya. Melakukan tindak bunuh diri itu bodoh sendiri, kayak kata orang bilang begitu. Melakukan tindak bunuh diri itu adalah dosa, ya, kalau di dalam Alkitab 1 Korintus 13, 16 dan 17. Karena bait Allah itu adalah tubuh kita adalah bait Allah. Ya, Allah bertahta di dalam kehidupan kita, lalu kita bunuh diri itu adalah dosa. Ya, orang bilang juga bunuh diri itu adalah hilang surga. Jadi seperti itu. Oke, kalau di dalam riset, ya, riset di seluruh dunia ini WHO, ya, merilis data yang luar biasa ini. Jadi berbeda dengan yang di Amerika. Kalau ini WHO merilis kejadian bunuh diri di seluruh dunia, ya. Dia rangkum tahun 2016. Belum ada publikasi data yang terbaru. Tahun 2016 artinya 4 atau 5 tahun lalu, ya. Sudah relatif lama sebenarnya, tahun 2016. Namun seperti ini gambarannya. Jadi ditemukan bahwasanya setiap 40 detik ada 1 orang yang melakukan tindakan bunuh diri. Setiap 40 detik. Jadi di dalam 3 menit saja ada 4 orang yang bunuh diri. Ngeri nggak? Ngeri sekali, ya. Jadi kalau kita hitung sekarang 40 detik dari sekarang, 1, 2 sampai 40, 1 orang meninggal bunuh diri, ya. 3 menit 4 orang, ngeri sekali. Dan kalau ada 1 orang yang bunuh diri, berarti ada 20 orang yang melakukan percobaan bunuh diri, ya. Dan lebih banyak lagi yang berpikiran mau bunuh diri. Jadi, ya, ini perbandingannya. Ini WHO nyatakan 1 orang bunuh diri, berarti ada 20 orang yang melakukan percobaan tapi nggak berhasil, gagal. Lebih banyak lagi yang berpikiran untuk bunuh diri, ya. Kemudian dinyatakan bahwa kalau wanita di antara 100.000 orang ada 2 wanita yang melakukan bunuh diri. Di antara 100.000 ada 5 orang sampai 6 orang pria yang melakukan tindak bunuh diri. Ya, kalau kita buka di Google atau di mana saja, menyatakan bahwa begini, urutan penyebab kematian, ya, paling tinggi, ya, tentunya penyakit degeneratif, itu serangan jantung, stroke, dan juga cancer, ya. Cancer kalau di bidang di bagian pernafasan, ya, cepat meninggal. Tapi ternyata di usia 15 sampai 29 tahun ini WHO melakukan penelitian, banyak remaja dari usia, orang yang berusia 15 sampai 29 tahun, urutan kedua setelah serangan jantung tadi, ya, adalah meninggal karena bunuh diri. Ini yang dinyatakan oleh WHO. Oke, kalau di Amerika khusus, orang yang rentan untuk melakukan tindakan bunuh diri adalah mereka yang berusia 22 sampai 44 tahun. Ya, jadi rentan itu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Ada anak usia 4 tahun melakukan tindakan bunuh diri. Ada anak-anak melakukan tindakan, remaja belum sampai 24 tahun. Ada lansia, orang dengan lanjut usia melakukan tindakan bunuh diri. Oke, kalau tadi dalam 100.000 orang ada 2 wanita dan 5 pria yang melakukan tindak bunuh diri. Oke, kalau sekarang kasus terbanyak yang melakukan percobaan bunuh diri adalah wanita. Jadi wanita melakukan percobaan bunuh diri, tapi banyak kali gagal karena nggak serius, hanya mencari perhatian atau ya cepat terbantu. Tapi kalau pria, nah, kenapa pria lebih banyak yang bunuh diri berhasil? Karena pria dia langsung nggak ada babi bu lagi, langsung barangkali tembak kepala, langsung melompat dari ketinggian. Nah, itu yang terjadi di seantero Amerika, ya.
menurut penelitian. Jadi kalau wanita hanya barangkali minum racun, ya, nggak berhasil. Oke. Ya, saya mau nyatakan di sini bahwasanya di dalam melakukan tindakan bunuh diri itu ada banyak penyebab sebenarnya. Ada banyak sekali penyebab, namun yang paling umum yang saya mau jelaskan, kenapa seseorang itu memutuskan untuk melakukan tindak bunuh diri gitu. Ya, paling banyak itu ya tipikal kepribadian ya. Orang yang temperamennya melankolis, lalu kena depresi, sangat rentan. Ya, bukan berarti kolerik yang kena depresi nggak bunuh diri, tapi paling banyak orang yang melankolis itu kena depresi, jadi hati-hati. Orang yang suka dengar lagu sendu, ya berkaca-kaca mata, dengar lagu Pance Pondaak, Betaria Sonata, lagu-lagu yang sekarang yang lagi viral di TikTok dan di mana-mana sekarang, ya, yang mendayu-dayu, langsung nonton sinetron, ya, sinetron yang memang didramatisir sebagaimana rupa supaya sedih, langsung ya dia langsung masuk orang yang tipikal maunya sempurna, perfect ya. Nggak mau, pokoknya dia mau yang sempurna ya, orang melankolis ya. Kalau dia kena depresi, hati-hati ya. Depresi artinya tertekan, dia bangun pagi hari sepertinya sudah nggak daya. Sudah ya, atau sudah ada berpikiran untuk bunuh diri ya. Dia rentan sekali untuk melakukan bunuh diri. Dan sekali lagi kalau kita punya keluarga, kita punya kenalan, kita punya sahabat yang melankolis, kita tahu lalu dia sudah berubah, dia punya perilakunya, ya sudah menutup diri, nggak mau bergaul, sudah mau menyendiri, sudah aneh-aneh, ya itu berarti dia sangat dekat sekali dengan perilaku untuk bunuh diri, melakukan tindak bunuh diri. Kemudian ada penyebab lain, ada juga yang disebabkan karena krisis hubungan interpersonal. Jadi krisis hubungan kebersamaan. Jadi misalnya kalau dia putus cinta kan, bunuh diri. Atau tiba-tiba orang tuanya meninggal, jadi seperti nggak ada pegangan hidup. Akhirnya dia sedih ya, dia berpisah dengan orang yang sangat dia kasihi. Gitu, itu penyebab yang lain. Ada juga yang disebabkan oleh devaluasi diri ya. Ini gagal untuk mengevaluasi keberadaannya. Jadi kalau dia salah, dia menilai dia punya diri sendiri. Jadi ketika berusaha bangkrut, jadi usahanya sangat berjaya, tiba-tiba bangkrut ya. Dia langsung melakukan tindakan bunuh diri. Padahal sebenarnya bisa dia dimulai lagi usahanya dari nol, memang berat dan sangat sukar. Tapi ya itu, dia salah mempersepsi dia punya ujian yang dia terima gitu. Jadi kita punya rumah kan, kena bencana, tiba-tiba ada banjir atau kebakaran. Ya akhirnya salah evaluasi diri, artinya kita nggak bisa kuat, nggak tahan uji, ya sudah putuskan malu atau susah, sudah menderita ya, mending bunuh diri saja. Ada juga, ya ini yang paling banyak sebenarnya, konflik batin. Ya, dia konflik, ya pokoknya konflik dengan sesama juga ya. Mungkin dikejar-kejar tukang kredit, lalu dia ya putus, dia sudah cemas, daripada cemas berlebihan, akhirnya dia putuskan bunuh diri. Ya, teori kontrol itu hilang, ada juga yang hilang makna atau harapan hidup. Ya, paling banyak itu kalau orang yang kena penyakit kronis tadi, penyakit degeneratif, misalnya sudah stroke. Jadi kalau orang tua, dia pikir daripada dia mau menyusahkan dia punya anak atau cucu-cucu, ya dia sudah bikin susah keluarga, apalagi dia imannya lemah gitu, ya kurang kematangan dalam hal spiritual, ya dia cepat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ada yang karena tersugesti. Tersugesti ini dengar lagu-lagu yang dari band-band rock ya, band aliran musik keras ya gitu. Akhirnya bunuh diri. Ada yang nonton film, supaya bisa bereinkarnasi karena nasibnya sudah jelek, siapa tahu nanti setelah kematian bangkit lagi jadi nasib baik, akhirnya memutuskan bunuh diri. Kalau di Jepang ada yang namanya harakiri. Jadi kalau sudah gagal berperang daripada dibunuh oleh musuh, lebih baik bunuh diri. Itu orang tersugesti juga banyak ya. Dan yang paling banyak sebenarnya karena belajar sosial, observasi. Jadi dia menonton, melihat. Jadi kalau kita lihat kan berita-berita di televisi, ditayangkan itu ya bunuh diri dengan cara
menggantung diri atau melompat dari ketinggian. Jadi anak-anak yang maksudnya tidak mampu memfilter ini tayangan-tayangan film-film juga kekerasan ya. Akhirnya dia langsung menyimpulkan supaya ya selesai semua, supaya tenang daripada beban berat hidup. Padahal kan masih remaja kok, seberat apa sih mereka punya persoalan hidup yang mereka alami. Tapi memang karena sudah putus asa, sudah nggak ada apa-apa, dia pikir ya bunuh diri lagi, melakukan seperti yang dilakukan di tayangan-tayangan media mass. Dan ini orang memodel, mencontoh itu yang paling banyak. Jadi padahal masalahnya masih bisa diselesaikan, tapi karena sudah melihat contoh, maka dia melakukan tindakan bunuh diri. Ya sebenarnya orang melakukan tindakan bunuh diri itu tidak serta-merta serius gitu. Ya seperti saya nyatakan tadi, kalau perempuan biasanya dia ada yang namanya ambivalence ya, ambigu. Jadi dia ragu-ragu antara iya atau tidak, serius atau tidak, mau bunuh diri atau enggak. Tapi kalau pria, biasanya kalau pria karena lebih didominasi oleh akal, oleh berpikir ya, jadi langsung sudah nggak ada masa depan, sudah nggak ada harapan langsung. Tapi kalau perempuan dia rasa ini dosa nggak. Tapi memang laki-laki juga sebenarnya begitu, ada ambigu. Jadi disinilah dia menyatakan sinyalemen, tanda-tanda ya, sinyalemen atau tanda-tanda bahwa dia sementara depresi, tertekan gitu. Ya, jadi di sini saatnya kita bantu sebenarnya dia supaya bisa keluar dari tekanan hidup yang dia alami. Jadi kalau kita lihat tadi ya, orang yang sudah susah, sudah berdiam diri, sudah menutup diri, bangun sudah nggak semangat lagi, mau sekolah nggak semangat, mau kerja nggak semangat, pokoknya dia sudah ya seperti itu. Kita harus peduli gitu loh. Kita harus peduli dan kita tahu ini adalah sinyalemen, tanda-tanda bahwa dia sebenarnya sedang berteriak minta tolong, minta pertolongan dari kita yang mau peduli kepada dia. Kalau kita terlambat, ya itu akhirnya dia melakukan tindakan bunuh diri. Oke, yang paling penting adalah saat ini kita harus peduli dengan lingkungan kita, orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang kita kenal. Karena ngeri sekali. Hari ini bersama kita, dia bisa ketawa-ketawa. Kenapa unik ya? Dia bisa heboh dengan teman-teman yang ceria. Tapi ketika dia pulang rumah, masuk kamar, ya itu serangan depresi, tertekan, dia langsung memutuskan untuk, jadi kita kaget, sudah meninggal. Padahal tadi ceria bersama-sama dengan kita. Ya ini orang sangat unik, tapi mereka sangat butuh pertolongan. Paling tidak adalah kita yang ada di dekat mereka. Dan kalau saja kita pun mengalami hal demikian, kita bangun pagi terasa sudah nggak ada semangat, sudah nggak ada harapan, pokoknya sudah habis semua, sudah kelabu semua, hati-hati, berarti kita sementara mengalami apa yang namanya depresi, ya tertekan, ya. Kita harus bangkit atau paling tidak menceritakan apa yang kita simpan di dalam hati. Dan salah satu hal yang paling hebat sebenarnya, yang paling hebat adalah bagaimana rumah tangga harmonis menjadi tameng, menjadi perisai bagi tindakan atau perilaku bunuh diri. Dan bagi efek-efek negatif lainnya. Efek negatif dari media sosial, kalau anak-anak di dalam rumah tangga bertumbuh dengan orang tua yang harmonis, ya, dia pasti akan kuat untuk bertahan ketika ditawarkan bunuh diri saja. Hal-hal yang sangat simple aja, ditawarkan berjudi, dia nggak mau. Ditawarkan narkotika, obat terlarang, ya, ditawarkan hal-hal buruk, ya. Kalau rumah tangga harmonis biasanya, apalagi kalau anak-anak mempunyai ayah yang baik, nah ini katanya, anak-anak dalam riset, anak-anak yang memiliki ayah yang baik, ya mereka tidak rentan dengan pengaruh-pengaruh negatif duniawi. Sebaliknya kalau anak-anak memiliki ayah yang buruk, apalagi rumah tangga yang buruk, ya dia akan mudah sekali untuk tersugesti, akan mudah sekali menerima saran-saran yang nggak masuk di akal. Tapi menurut mereka masuk di akal. Jadi itu. Kemudian jangan lupa juga instansi pemerintah, instansi pendidikan, instansi keagamaan, ya organisasi keagamaan, sama-sama untuk kita campaign, untuk kita promosi, kita prevensi, ya, kita kasih tahu bahwa tindakan bunuh diri itu tidaklah benar, ya, masih ada jalan keluar lain, ya, ketimbang melakukan aksi bunuh diri. Dan kalau perlu pun, ya, memang pemerintah harus
atau ada lembaga-lembaga non-government organization bisa bikin crisis center supaya orang yang lagi kalut, lagi diserang depresi, tertekan, bisa menyatakan ya isi hatinya, bisa berkeluh kesah, dan paling tidak dia punya potensi untuk melakukan tindak bunuh diri itu ya jadi berkurang gitu. Jadi bagaimana kita mau kuatkan orang yang lagi lemah, ya ini kan dia menghadapi masalah, yang kita bantu dia untuk memberikan kekuatan, atau kita memperkecil dia punya masalah gitu. Kalau kita tidak memperkecil dia punya masalah, ya kita berikan dia kuat supaya dia mampu menghadapi masalah yang besar yang dia alami. Ya. Baik, luar biasa ya pembahasan ini, kita dapat menolong sesama ya tentunya dengan memahami bagaimana membedakan ya depresi yang luar biasa dengan tidak. Nah, banyak masyarakat awam yang keliru sebenarnya menganggap kesedihan dan stres yang biasa sebagai depresi. Apa saja tanda-tanda depresi yang sebenarnya sangat berbahaya selain mungkin sudah sempat disebutkan tadi? Oke, jadi orang awam kan masih, ini istilah-istilah ya, ada depresi, ada stres, ada frustasi, ada konflik ya. Oke, kalau depresi itu situasi tertekan ya, dia dalam situasi tertekan, kemudian dia itu sedih, susah ya, putus asa, ditandai dengan putus asa. Kalau stres sebenarnya itu bagus. Stres ini bagaimana seseorang menghadapi ada stresor pemicu ya. Kalau dia berhasil itu jadi eustress ya, stres yang baik. Kalau dia gagal ya jadi distress ya, tadi mulai sakit kepala, migrain. Jadi seperti itu, stres. Tapi lama-kelamaan kalau orang terbiasa demikian, ujung-ujungnya juga akan meningkat jadi depresi. Jadi dia tertekan, ya sudah, dia putus asa, nggak berdaya lagi, nggak bisa bangkit lagi dari keterpurukan yang dialami. Kalau frustasi, emosional sesaat. Jadi dia tidak mencapai apa yang dia cita-citakan. Ya, misalnya harus lulus tahun ini tapi belum, jadi akhirnya dia frustasi, nggak berhasil. Kalau konflik kan ada dua hal yang positif barangkali, dia harus memilih. Dua-duanya bagus. Atau sebaliknya, dua-duanya nggak baik. Kalau pilih A tidak baik, pilih B juga tidak baik. Jadi susah dia konflik gitu. Nah, jadi frustasi. Ada juga anxiety, cemas. Nah, kecemasan artinya dia sudah memprediksi hal buruk padahal belum tentu mau jadi. Jadi kedepannya dia sudah bikin ramalan, dia sudah memprediksi, dia sudah pikirkan mau jadi ini padahal enggak. Ya akhirnya itu karena cemas, dia jantung berdebar ya, hipertensi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jika seseorang mulai menunjukkan gejala-gejala depresi yang berlebihan, apa langkah selanjutnya yang harus diambil sebenarnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk? Oke. Sebagai anggota keluarga atau orang-orang terdekat ya? Kalau orang hanya mengalami stres biasa ya, kalau mengalami frustasi, ngomong-ngomong aja, curhat aja, sebenarnya berhasil. Mudah sekali berhasil untuk pulih. Tapi kalau depresi ini, orang yang merasa memang dia sudah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi sudah nggak ada harga diri, sudah rendah diri, ya. Jadi memang perlu bantuan dia, bantuan dari ya paling tidak keluarga terdekat untuk bawa ke profesional, ya. Kalau perlu ke psikiatri untuk mendapatkan terapi obat ya, farmakoterapi, gitu. Karena sudah tertekan, dia nanti akan diberikan antidepresan biasanya di sana. Tapi yang paling penting itu kita harus ajak ini orang untuk interaktif, jangan kita biarkan dia sendiri. Kalau orang yang lagi tertekan, lagi depresi, jadi kita harus nyatakan bahwa kita ada bersama-sama dengan dia, ya. Kalau dalam situasi seperti ini ngomong apa saja, tapi memang dia menutup diri karena memang sudah rasa tidak ada berdaya. Jadi kita bagaimana kita mau kuatkan dia, paling tidak itu dampingi dia, jangan biar dia sendiri. Apalagi di dalam kamar atau di dalam kamar mandi. Iya, apalagi kalau dia naik di gedung yang tinggi. Nah, ini ngeri. Jadi perlu kita ajak dia, ya kita bujuk sebagaimana rupa, ya. Tapi ya itu yang orang-orang yang tadi yang dia melankolis lalu dia kena depresi, itu yang perlu kita langsung kalau perlu kita tawarkan untuk bantu dia pergi langsung ke psikiater. Baik. Apa dari mereka ini yang mengalami depresi masih dapat mengambil keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri? Iya, jadi masing-masing orang unik ya. Orang-orangnya berbeda. Ada yang bisa cepat pulih, ada yang memang sudah seperti buntu, nggak tahu apa-apa. Jadi perlu pembimbingan. Perlu ada motivasi, perlu ada kekuatan dari yaitu orang-orang yang peduli dengan dia, orang-orang terdekat ya.
teman atau biasanya kalau orang tua atau sahabat atau kakak beradik ya, memang agak sulit dia mau bangkit gitu kalau orang dalam situasi depresi. Jadi perlu secara aktif kita membantu dia gitu. Oke, untuk ada kerjasama ya, bagi mereka yang mendengar juga curhatan dari orang tersebut. Iya. Mengingat di Indonesia ini isu kesehatan mental masih begitu tabu ya. Iya. Jadi kapan saatnya kita sudah harus mengikuti anjuran orang lain untuk pergi berobat, konsultasi ke psikolog atau psikiater? Sebenarnya kan sekarang justru semakin maju zamannya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau ada pemirsa atau keluarga dari pemirsa sekalian yang Anda lihat, Anda amati ya mengalami gejala demikian ya. Tanda-tandanya seperti depresi. Ya dianjurkan untuk pergi konsultasi, berobat gitu. Ya, dan para profesional sekarang sangat terbuka untuk menerima gitu. Jadi memang kalau orang dengan gangguan jiwa ODGJ itu ada stigma buruk kan. Jadi kalau dia sudah pergi ke psikiater berarti dia sudah begini, sakit jiwa lah. Padahal nggak semua seperti itu. Cuma memang kalau depresi itu gangguan jiwa juga, masuk kategori gangguan jiwa ya. Sudah depresi. Kalau stres ya semua kita mengalami stres kan. Kalau frustasi ya kita juga pernah punya frustasi tapi cepat selesai. Kalau depresi ini maksudnya sudah sedih lama lebih dari 2 minggu. Ya ini sudah frekuensinya sudah lama ya, dan menyusahkan, membuat orang ini nggak produktif. Jadi dia nggak berdaya, nggak bisa bikin apa-apa, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja. Kalau dia sudah bekerja, jadi terganggu itu fungsi-fungsi dia keseharian ya, karena depresi. Jadi perlu kita bantu, untuk sarankan memang untuk pergi ke profesional untuk dibantu gitu. Baik, ini sehubungan dengan riset sedikit ya. Yes. Di Kementerian Kesehatan Indonesia di sini memprediksikan sekitar 90% orang dengan gangguan kesehatan mental tidak mendapatkan akses katanya terhadap perawatan yang memadai. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa penyebabnya? Kenapa seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi solusi? Betul ya, bukan hanya gangguan jiwa depresi ya, tapi gangguan-gangguan jiwa yang lain. Ya makanya Kementerian Kesehatan merilis data tersebut bahwasanya 90% ya temuan mereka, survei mereka bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa tidak mendapatkan akses atau tidak dilayani pengobatan kesehatan jiwa ya, kesehatan mental. Ya karena memang biasanya ini karena keluarga yang menutup diri. Jadi kalau ada keluarga A, ada anak mereka atau ada orang tua mereka yang sudah ya mereka lihat abnormal, tidak seperti orang kebanyakan, sudah mengalami gangguan jiwa. Ya bisa paling banyak mereka pasung, mereka ikat, mereka taruh di hutan gitu. Jadi kasihan juga mereka. Padahal sebenarnya orang dengan gangguan jiwa sekalipun, berat sekalipun, kalau mendapatkan penanganan medis ya, kalau ke rumah sakit jiwa diberi obat, farmakoterapi dan terapi-terapi yang lain, dia dapat berfungsi minimal. Jadi memang nggak bisa diharapkan untuk pekerjaan-pekerjaan berat yang sulit. Tapi paling tidak dia dapat berfungsi minimal, mengurus dirinya sendiri, bisa makan, bisa mandi, bisa nyuci. Jadi seperti itu. Baik, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu sudah mulai menunjukkan ya gejala-gejala atau ciri-ciri yang seperti itu yang sudah lumayan unik. Iya. Ya, tetapi mereka masih di ajang tahap pendidikan. Bagaimana mungkin yang bisa diberikan kepada guru-guru untuk mengatasi anak-anak seperti ini? Oh iya, kalau di masalah pendidikan juga kan ada anak-anak yang sebenarnya kelihatannya perilakunya berbeda dari teman-temannya. Jadi memang orang guru-guru pun perlu untuk ya search, cari ilmu ya lewat bahan bacaan, konsultasi kepada profesional tentang si anak yang kalau dia seperti ini butuhnya apa gitu. Jadi penanganan seperti apa. Ada anak yang memang hyperaktif tapi pinter sebenarnya. Cuman karena dia nggak bisa tenang. Jadi bagaimana ya kesabaran dari guru untuk anak autis aja banyak yang justru cerdas gitu. Tapi ya mereka hidup dengan dunia sendiri. Jadi bijak-bijaklah guru ya untuk mengobservasi, mengamati anak didik yang dibinanya gitu. Baik, depresi meningkatkan
tingkat bunuh diri ya, sudah bisa kita jelaskan tadi. Saya rasa penting untuk kita mengetahui ciri-ciri dari seseorang yang sudah dekat-dekat ya untuk menyakiti diri sendiri. Kira-kira apa yang bisa sangat menyolok? Oke. Jadi orang yang tadi saya sudah nyatakan bahwa kalau dia mau bunuh diri, melakukan tindak bunuh diri, tidak serta-merta langsung jadi. Baik. Ada sinyalemen, tanda-tanda yang dia nyatakan. Jadi ada paling banyak sih emosi negatif. Jadi kalau dia punya media sosial mungkin dia maki-maki, mungkin dia serang-serang, mungkin dia posting kata-kata ya verbalnya yang pokoknya lagi tertekan gitu. Pokoknya yang nggak benar-benar ya dia posting dia apa semua. Tapi ada juga orang yang menunjukkan emosi positif. Jadi dia berterima kasih kepada A, B, C sudah membantu dia, terima kasih mama, terima kasih papa. Padahal sudah dalam kondisi yang down ya. Ada yang emosi netral ini dia posting hal-hal yang dia mau cari siapa yang mau peduli dengan dia ya. Ya paling tidak dia yang berubah, dia punya perilaku. Dia punya yang kita lihat keseharian berubah, sudah jadi pendiam, dia pokoknya jadi aneh ya, tidak seperti dia adanya. Tidak seperti misalnya B kesehariannya seperti ini, tapi ini sudah lain daripada yang lain, sudah jadi orang lain lah. Padahal dia adalah B. Ya, jadi di sini kita perlu touch, kita perlu jamah, kita harus sentuh hatinya, kita harus cari tahu bisa jadi dia sementara mengalami yang namanya depresi. Apa ada perubahan seperti perubahan cara makan, cara berbicara? Begitu? Iya, pokoknya kalau orang depresi kan mau makan nggak enak, jadi terganggu pencernaan. Yang paling banyak itu tanda-tandanya nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur. Kalau dia sudah nggak tidur 2 malam, malah lebih berat lagi. Nah, jadi itu yang perlu penanganan profesional, bahkan pengobatan langsung ke. Kalau yang ya depresi kan itu gangguan jiwa ya memang psikiater yang pas untuk mereka. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan break sejenak ya. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali lagi kepada narasumber kita di malam hari ini. Bapak Jenner ya, saya pernah dengar statement seperti ini. Orang rohaniawan memiliki resiko lebih tinggi untuk depresi dan bunuh diri dibandingkan dengan jenis orang-orang lainnya. Apakah benar seperti itu? Jadi mitos menyatakan bahwa orang yang rohaniawan artinya dia pelayan di gereja ya, dia alim ulama, lebih rentan mengalami depresi ketimbang profesi lainnya. Enggak. Jadi depresi ini kena kepada siapa saja ya, orang siapa saja, profesi apa saja rentan dengan depresi. Jadi tidak terkecuali. Ya, barangkali orang bilang, "Oh, dokter bedah yang paling rentan depresi." Karena dia berhadapan dengan yang harus sempurna dia mengerjakan. Tiba-tiba ada yang gagal dia lakukan pembedahan, misalnya pembedahan pasien. Akhirnya dia rentan dengan depresi. Enggak semua. Sopir aja ya barangkali kalau petani sih enggak, karena petani enjoy mengerjakan tanaman, jadi mengerjakan kebun, jadi tidak rentan lah dengan ya. Kalau orang kota ya paling banyak menderita yang namanya depresi. Baik. Salah satu obat depresi adalah keharmonisan rumah tangga, sempat disebutkan di pembahasan tadi ya. Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur tidak memiliki keluarga yang harmonis atau mungkin sudah memang tidak memiliki anggota keluarga? Apakah sahabat karib benar-benar bisa menggantikan posisi keluarga yang disebutkan tadi? Ini pertanyaan yang sangat jitu ini. Jadi betul, memang anak-anak yang bertumbuh dari keluarga yang harmonis ya menurut penelitian tidak rentan dengan, tapi bukan tidak,
walaupun ada keluarga harmonis juga tetap dia depresi gitu ya. Nah ini pertanyaannya, banyak ya sosok yang memang keluarganya sudah nggak lengkap gitu, sudah kehilangan ibu, kehilangan bapak, apalagi menyaksikan perceraian. Apakah orang lain bisa mengisi kekosongan? Ya mudah-mudahan ya bisa terbantu dengan keberadaan sahabat ya. Asal betul dia sadar bahwa dia memang perlu bantuan, lalu kita masuk ya curhat ya, dia curhatkan, lalu kita masuk, kita beri pembimbingan sedikit ya, bisa jadi. Sahabat memang paling penting ya. Karena ini sahabat ini dia dapat berperan untuk memotivasi seseorang. Nah, orang ini yang barangkali tadi kondisinya dia butuh kasih sayang tapi nggak mendapatkan, ya sahabat bisa substitusi, ganti keberadaan orang-orang yang dia sayangi ya, yang nggak ada ketika dia saat ini ya tertekan gitu. Jadi sahabat paling baik sih, hebat sih sahabat itu kalau dipercaya dan bisa membantu temannya. Jadi tidak ada alasan ya tidak memiliki keluarga terus kita terbuai dengan depresi kita. Baik, jika seorang teman ya bicara soal praktikal ini ya, mulai curhat ya dan mengatakan kata-kata yang putus asa dan ingin menyakiti diri sendiri seperti itu, sebagai teman kita, sebagai teman yang mendengarkan curhatan seperti itu, apa tindakan yang bijaksana? Apakah kita tutup mulut karena suka diceritakan orang yang curhat seperti itu akan bilang rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Apakah kita akan tetap tutup mulut atau pergi untuk menceritakan solusi kepada, minta tolong kepada psikiater? Jadi ada teman ya, ada teman yang sudah curhat ke kita, lalu dia bilang jangan ngomong sama siapa-siapa. Jadi kita bikin kontrak dengan, oke, saya nggak mau ngomong sama siapa-siapa, tapi kamu harus bangkit dong gitu. Jadi kita kasih umpan balik ke dia, bisa nggak? Kalau dia bilang, oh iya bisa. Tapi kalau dia bilang, aduh, enggak, saya mengasihi kamu. Biar kamu marah, ayo kita pergi, atau saya mau usahakan gini, atau kita konsultasi, kita ngobrol dengan siapa. Ya paling tidak ya, memang konselor-konselor yang baik juga membantu, seperti pendeta, diakon-diakones, atau ketua pemuda, atau ketua kelas. Ya misalnya di kelas kan ada sahabat kita, dia yang kita percaya gitu. Atau ya antar teman ini, tapi kita bikin kontrak dengan dia karena kita lihat kan dia memang sudah sedih, sudah down sekali, sudah putus asa, sudah nggak ada kekuatan gitu, ya. Tapi dia masih sempetin bilang-bilang jangan bilang siapa-siapa ya. Kita yang harus berinisiatif untuk kalau begitu saya nggak akan bilang siapa-siapa, tapi kamu harus pulih ya. Boleh depresi nggak masalah, sakit nggak masalah, tapi jangan putus semangat untuk bangkit. Jika seseorang sudah mencoba ya untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, terus dilihat oleh teman baiknya setelah curhat-curhat tersebut, apakah sudah saatnya itu untuk memberitahukan itu kepada berat orang? Itu dia sudah menunjukkan tanda-tanda serius. Jadi kalau kita kalah langkah sudah selesai, tinggal nama. Jadi perlu peduli. Ya ini lumayan menarik ini karena bagaimana kita untuk mengidentifikasi mana yang serius dan tidak, karena tidak bisa dipungkiri ya ada juga orang-orang tertentu yang mencari perhatian saja. Nah bagaimana kira-kira yang bisa kita berikan kepada sahabat live sekalian betul-betul spesifik begitu. Ini benar-benar serius dan ini hanya gertakan. Ada yang barangkali cewek suka sama, misalnya dia naksir sama pendeta kan, dia mau cari perhatian sama pendeta, jadi dia pura-pura depresi aja supaya dapat konseling gratis dari pendeta dan lain-lain. Misalnya ini kan misalnya ya kita kan Tuhan berikan kebijaksanaan ya, sebagai terapi, sebagai counselor ya, sebagai sahabat ya, kita bisa tahu dong dia ini benar-benar membutuhkan pertolongan atau dia mau attention seeking, hanya mencari perhatian ya. Kita bisa tahu, pasti tahu gerak-geriknya. Karena memang kalau orang yang depresi benar, dia memang sedih, menangis terus dia nggak bisa apa-apa. Jadi dia barangkali sudah nggak mandi-mandi karena memang bangun dia sudah nggak bikin apa, ya sudah mau lihat matahari kayaknya aduh nggak bisa keluar dari rumah. Padahal memang dianya sudah nggak ada berdaya. Jadi kelihatan kok yang benar atau tidak ya. Oke, lumayan mencolok ya tanda-tandanya. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup diskusi kita di malam hari ini. Sebagai umat percaya kepada Tuhan, apakah nasihat-nasihat rohani yang kita berikan kepada mereka yang sudah di tingkat depresi sangat tinggi ya, sudah mencoba untuk bunuh diri, apakah tindakan
ini dapat ampuh untuk merubah pemikiran orang tersebut atau memang sudah harus pergi ke psikiater? Iya. Jadi dia punya perasaan ini menguasai kekuatannya. Jadi orang yang depresi perasaannya dominan ketimbang dia punya kekuatan. Jadi dia sebenarnya lemah. Dia sudah lemah karena didominasi oleh ya rasa yang nggak ada apa-apanya, nggak ada semangat, sudah sampai di sini aja. Memang betul ya, kita harus menguatkan dia lewat kata-kata motivasi, lewat kata-kata firman Tuhan. Yes, tapi yang paling penting ini tindakan, bukan itu aja. Jangan cuma sampai sabar, perbaiki doa, nggak cukup sampai di situ. Harus kita ajak dia untuk konsultasi ke profesional. Iya, karena sudah berat kan. Kalau yang masalah biasa-biasa aja it's okay, tapi kalau ini orangnya sudah terganggu, dia sudah nggak berdaya seperti biasanya, ya kita harus awas, kita harus waspada, dan kita harus ada sense ya, kita peka bahwa dia saat ini sangat membutuhkan bantuan profesional. Gitu. Baik, terima kasih. Bukan hanya disuruh berdoa saja ya. Iya. Baik, terima kasih untuk pembahasan kita yang sangat menarik di malam hari ini. Dan pemirsa sekalian, luar biasa, sangat menarik pembahasan kita. Masih ingin bertanya-tanya lebih jauh, tapi waktu kita saat ini tidak memungkinkan. Kita sudah harus tutup diskusi kita di malam hari ini. Dan di akhir pembahasan ini, bisakah saya meminta Bapak Jenner untuk sedikit memberikan closing statement kepada kita semua? Oke. Silakan. Ya, kita sekalian yang mendengar, ya, yang sementara menyaksikan, kalau ada orang di sekitar kita, ya, orang yang kita lihat sudah mengalami perubahan perilaku, dia dalam kondisi down, ya, dia tertekan, dia sedih, ya, itu adalah tanda-tanda depresi. Kita harus aktif untuk menyentuh hatinya. Kita harus bertanya kepadanya. Mari kita peduli dengan sesama. Kemudian jangan lupa bangun terus rumah tangga kita menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, karena rumah tangga yang harmonis ini adalah tameng yang kuat dari pengaruh-pengaruh negatif termasuk bunuh diri. Terima kasih. Ya, amin. Baik, kita sudah di penghujung dari diskusi kita di malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa tentunya. Bisakah kami minta kesediaan dari narasumber kita untuk pimpin kita dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami memuji Tuhan, kami membesarkan kuasa-Mu. Sadarlah kami bahwa kami manusia lemah, berdosa, banyak pelanggaran, kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, menyakiti hati sama, mendukakan Roh Kudus, ampuni kami. Pada kesempatan ini kami bermohon, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami semua yang sudah mengikuti acara ini. Biarlah ilmu yang kami dapatkan boleh kami lakukan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku. Kami boleh membantu, peduli dengan sesama. Dan kami percaya, kami doakan generasi muda, generasi bangsa, supaya semua terhindar dari perilaku bunuh diri. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Selamatkan kami dalam Tuhan punya kerajaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Jenner ya, sudah membahas sangat menarik ya pembahasan kita di malam hari ini. Baiklah, untuk menutupi program kita, kiranya Tuhan memberkati Bapak Jenner dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Baiklah, dan di malam hari ini tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa di rumah, sahabat live yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini dengan baik hingga pada akhirnya. Dan saat ini kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh dan pendalaman Sekolah Sabat oleh Cornelius Sekolah Iman yang akan dimulaikan pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja share video kami kepada keluarga dan sahabat Anda yang cintai. Dan jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.